Presiden Prabowo Subianto perdana menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI. Dalam sidang ini, video capaian kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan perkembangan strategis di berbagai sektor nasional juga turut ditampilkan. Prabowo menyampaikan sejumlah capaian dari program prioritasnya, mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga sekolah rakyat. Selain itu, Prabowo juga menegaskan efisiensi yang telah dilakukannya dengan menyelamatkan 300 triliun rupiah dari APBN yang rawan diselewengkan. Sementara itu, dalam membaca nota keuangan, Presiden membeberkan perlunya keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan. Presiden tegas mengakui adanya perilaku korupsi di setiap bidang dan ini harus diperbaiki. Dengan gaya orasi khas, Prabowo menutup pidatonya dengan keyakinan bahwa Indonesia kuat bukan karena kekayaan elit, tapi karena keberpihakannya pada rakyat. Tim TV One mengabarkan. Merdeka! 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 Terima kasih. Sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Saudara-saudara, ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar. Ya, Andi Kumala, kalau kita melihat secara keseluruhan ya, sepertinya Presiden Prabowo Subianto ini yang disampaikan ketika berpidato di sidang tahunan MPR nggak jauh beda dengan ketika Pak Presiden Prabowo Subianto masih nyapres. Iya. Janji-janjinya cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, begitu ya. Nggak jauh berbeda begitu, Andi Kumala. Tapi mungkin sudah ada progres dari itu. Betul. Karena ini adalah hari ke-299. Ingat juga, satu lagi genap 300. Iya, dan ini pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto. Apa sih makna yang mau disampaikan dari narasi-narasi dalam isi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto? Langsung saja kita bahas dengan narasumber yang hadir di studio. Saya aja yang kenalin. Silakan. Karena namanya sama. Takutnya saya memperkenalkan diri saya sendiri nanti. Iya, ada Mas Philip J. Vermonte, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Sama-sama, beda nasib aja Andi Kumala. Nasib mana yang lebih beruntung? Oke, selanjutnya ada Prof. Gun-Gun Herianto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof. Selamat pagi, Bung William. Sehat ya, Prof? Oke, kita tanya kemana dulu ya? Kita tanyakan ke Prof. Gun-Gun dulu. Iya, mungkin testimoni dulu ya. Testimoni apa sih sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kemarin? Iya, saya pikir ini adalah momentum bagus untuk Presiden Prabowo untuk membangun public trust. Karena ini kali pertama ya pidato resmi kenegaraan yang kemudian disampaikan menjelang HUT kemerdekaan. Dan ini bukan hanya menggambarkan situasi hari ini, tapi proyeksi tahun depan. Karena itu bicara postur anggaran, bicara soal goodwill, political will dari seorang presiden. Dan kalau kita bicara soal pidato, ya kita harus memahami dan harus menyisakan ruang skeptis. Oke. Ya karena pidato pasti dibangun dengan intensi untuk memengaruhi kan.
Kalau kita lihat dua aspek, koherensi sama fidelity, itu tentu harus menjadi sebuah kesepahaman di antara kita, Pak. Soal koherensi misalnya kepaduan. Tadi kan disebut ini apa yang disampaikan pada saat kampanye dengan sekarang. Ya memang harus begitu. Iya kan? Kenapa harus begitu? Karena apa yang dijanjikan itu harus dikonfirmasi pada saat kemudian memerintah. Kalau kemudian banyak kekurangannya dari apa yang dijanjikan di masa kampanye, itu menjadi ruang kritik bagi kita sebagai bagian dari warga negara untuk kemudian kita tidak boleh memang selalu happy, harus menyisakan ruang skeptis pada aspek kedua yang disebutkan fidelity. Terkonfirmasi nggak kebenarannya? Misalnya data statistik yang disampaikan itu kan akan di cross check oleh banyak pihak. Pertumbuhan ekonomi misalnya, benarkah lebih dari 5%? Dan reasonableness-nya seperti apa? Nah, ini penting tuh jadi bahan untuk basis dasar kita lebih maju ke depan, berbasis bukti, evidence based. Karena kita nggak bisa kalau kemudian mengkritik juga tanpa basis data. Pemerintah dalam konteks ini juga tidak boleh berbohong dengan data statistik kan, karena akan dikonfirmasi oleh banyak pihak, ekonom, kekuatan sipil. Dan saya meyakini bahwa pada saat pidato disampaikan, sejak saat itu juga terjadi dialektika kan, dan pidato selalu memiliki makna polisemi. Tidak mungkin ditafsiri secara tunggal, akan ada banyak penafsiran, termasuk tafsir yang tidak percaya, termasuk tafsir yang mungkin juga tidak meyakini bahwa data-data itu data-data faktual di lapangan. Nah, Prof, berbicara data kan kita menggarisbawahi 300T yang berhasil diselamatkan. Angka yang cukup besar dan sangat retoris lah untuk sebuah isi pidato. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan menampilkan bahwa sudah menyelamatkan angka 300T itu? Itu kan strategi untuk memudahkan loker kognisi kan. Jadi 300T diselamatkan itu kan akan menjadi semacam setting agenda termasuk dalam konteks perbincangan. Kan akan mudah diingat kan. Pemerintah menyelamatkan 300T. Tetapi kemudian Bung Philip misalnya hari ini harus bisa menjelaskan juga apa yang diselamatkan dari 300T itu. Ya kan? Ini bagian dari diseminator. Karena posisinya Bung Philip sekarang adalah jubir. Selain tadi disebut juru sabar ya. Nah, memang bagusnya itu ada deskripsi lebih rinci. Iya kan? Apa yang diselamatkan? Kemudian bagaimana impact dari penyelamatan itu bagi hajat hidup orang banyak. Tidak berhenti pada kesadaran diskursifnya, tapi juga kesadaran praktisnya. Apa yang kemudian berubah dari penyelamatan itu? Apakah lagi-lagi kembali ke sekelompok kecil orang, atau justru berdampak pada banyak orang? Ini cukup menarik. Apakah kemudian berdampak terhadap banyak orang? Ini yang mungkin akan saya tanyakan ke Pak Philip. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto bisa meyakini masyarakat terkait apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR kemarin? Ya, terima kasih Mas. Saya menghargai apa yang disampaikan oleh Prof. Gun Gun, bahwa sebuah pidato itu kan memang tentu saja sengaja ditujukan ke masyarakat agar masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan. Bahwa ada ruang skeptik, ya itu betul. Itu kan tujuannya pidato, dan pidato kenegaraan ini bukan dalam konteks sistem presidensial kita bukan yang pertama kali. Jadi setiap presiden akan menyampaikan pidato di menjelang 17 Agustus. Kalau di negara lain tuh biasanya disebut State of the Union Address. Jadi presiden memaparkan situasi bacaan pemerintah tentang situasi politik, ekonomi, situasi global, dan tantangan-tantangan pembangunan, dan juga peluang sebetulnya. Nah, yang kemarin disampaikan oleh Presiden Prabowo di depan DPR MPR menceritakan banyak hal sebetulnya, mulai dari dukungan internasional, situasi geopolitik dan pilihan Indonesia apa yang harus dilakukan. Kemudian secara domestik tantangannya apa dan preferensi apa yang dimiliki oleh presiden sebagai presiden terpilih. Kan kita melalui tadi kan dibilang masa kampanye, kemudian ketika memerintah maka mulai menjalankan visi dan misi yang disampaikan ketika pemilihan. Nah, yang kedua, situasi hari ini, bacaan presiden, kan kita harus mengantisipasi berbagai perubahan global, di sisi yang lain menjaga momentum pembangunan Indonesia. Sebelum pandemi, Indonesia sedang tumbuh, dan juga negara-negara, banyak negara lain gitu. Kena pandemi, lalu
ada pertarungan geopolitik dan seterusnya. Tapi kita ingin menjaga momentum ini. Ada program-program yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung. MBG, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, renovasi sekolah-sekolah, gedung-gedung sekolah, dan lain-lain. Ini sekarang pandangannya adalah bagaimana anggaran kemudian harus ditujukan untuk prioritas hari ini, bagaimana menguatkan sumber daya. Ya kan, MBG itu kan bukan sekedar kasih makan gratis di meja makan. Dia intervensi gizi, ada kultur, ada ekonominya juga yang akan tumbuh. Mungkin berbeda dengan kalau kita pembangunan berapa jalanan yang dibangun di sebelah mana gitu. Harus kelihatan kasat mata. Yang dilakukan sekarang lebih banyak investasi. Karena untuk SDM begitu ya investasinya. Investasi, intervensi gizi itu mungkin baru akan kita lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi kalau tidak dikerjakan sekarang, makanya kan targetnya adalah Indonesia Emas 2045 kan begitu. Betul, dan itu kesepakatan kita bersama sejak zaman sebelum pemerintahan Pak Prabowo gitu. Sehingga yang dilakukan ini banyak intervensi. Jadi cara pandang ini yang harus disampaikan oleh Presiden kemarin untuk meyakinkan masyarakat bahwa tentu saja Presiden kemarin mengakui juga di dalam pidato itu bahwa goalnya sudah di-set bahwa intervensi gizi atau khusus soal MBG ya. Sudah di-set, tetapi ada tentu saja ada tantangan-tantangan pelaksanaan dan lain-lain. Kita bereskan bersama, kata Presiden kemarin waktu lagi pidato. Yang ketiga, terkait dengan korupsi dan lain-lain. TV One sudah sering menayangkan berita-berita korupsi, kejaksaan, melakukan penindakan ini dan itu. Jadi sebetulnya itu masyarakat sudah tahu semua. Presiden merangkum. Merangkum bahwa ada yang bisa diselamatkan. Juga dengan efisiensi misalnya. Kemarin disampaikan oleh Presiden, banyak yang bisa dilakukan, mengefisienkan bagaimana kita bekerja nih, dari sisi birokrasi, dari sisi masyarakat dan lain-lain yang sebetulnya kita bisa alihkan untuk hal-hal yang menjadi prioritas Presiden. Nah itu salah satunya Presiden melakukan efisiensi, menyelamatkan anggaran negara 300T, menyambung dari apa yang dikatakan oleh Prof. Gun. Mungkin Mas Billy bisa mendeskripsikan dari lembaga mana saja sih angka itu bisa tercapai hingga 300T efisiensinya? Kalau yang disampaikan Presiden kemarin, misalnya dari birokrasi ya, perjalanan-perjalanan dinas ke luar negeri yang mungkin tidak efisien. Kemudian dalam nota keuangan negara yang disampaikan oleh Presiden di siang harinya juga mungkin efisiensi di BUMN kita, bagaimana misalnya kemarin disebut secara langsung oleh Presiden ya, BUMN yang merugi mungkin harus mengurangi jumlah komisaris dan seterusnya. Itu banyak sekali yang bisa diselamatkan dari sana. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menjadi lebih produktif, mengalokasikan anggaran-anggaran yang bisa sebelum ini misalnya. Dari sisi kalau kita lihat ya yang disampaikan postur anggaran tersebut, kita memang Presiden memang menambahkan komponen-komponen untuk menjaga misalnya perlindungan sosial, kemudian MBG, cek kesehatan gratis dan lain-lain, itu kan uangnya harus diambil dari posisi yang lain. Ada perdebatan tentang misalnya di pemerintahan daerah merasa dikurangi dan seterusnya, tetapi sebetulnya yang dikembalikan lewat program-program itu. Kalau pemerintah pusat kan nggak punya rakyat. Rakyat itu kan di daerah. Jadi sebetulnya uang itu dikembalikan. Jadi dikembalikan ke daerah tetapi langsung ke dalam konteks masyarakat lewat program-program sosial itu. Baik, saya juga nanti mau ke Prof. Gun bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto kalau kita melihat di berbagai kesempatan selalu mengumandangkan begitu ya. Berantas korupsi, bahwa kemudian apakah apa yang disampaikan oleh Presiden di pidato kemarin ini juga masih menjadi target prioritas di program Presiden Prabowo Subianto untuk kedepannya seperti itu. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.